Benar ya Bapa, kekuatan kami, pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Sebab Engkau Allah yang sudah mati, bangkit bagi kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Sebab itu iman kami terpaut kepada Engkau, percaya kami, keyakinan kami hanya kepada Engkau. Sebab Engkau Allah yang sanggup menghapus dosa, menyelamatkan kehidupan kami dan menjadikan hidup kami baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersama-sama mau merenungkan akan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang hadir di dalam ruangan ini. Biarlah hati kami tertuju kepada Tuhan. Kami fokus dalam mendengarkan firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti. Kami boleh mendengarkannya dengan baik, melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mau membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Galatia pasalnya yang pertama, Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-10. Galatia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, jika Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Hanya satu Injil ayat yang ke-6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah mempertahankan kemerdekaan sejati. Ya. Mempertahankan kemerdekaan sejati, Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama mau belajar apa itu arti kemerdekaan. Ya, bulan ini kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana Indonesia lepas dari tangan penjajah, Indonesia mampu berdiri sendiri, dan kita lihat apa itu pengertian daripada kemerdekaan. Ya, arti dari kemerdekaan menurut Kamus Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, yaitu bebas dari perhambaan atau bebas dari penjajah. Bisa berdiri sendiri. Merdeka itu artinya tidak sedang terkena hukuman. Ya. Terlepas dari tuntutan yang membebani. Merdeka itu artinya tidak terikat oleh apapun. Merdeka itu tidak bergantung kepada orang lain atau kepada pihak-pihak tertentu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan sejati yang kita bicara hari ini bukanlah kebebasan dari segala aturan, bukanlah kebebasan yang tidak teratur,
melainkan kebebasan untuk memilih dan hidup di dalam kebenaran dan kita bertanggung jawab di dalamnya. Seseorang atau sebuah bangsa yang dianggap benar-benar merdeka ketika mereka mampu mengelola kebebasannya untuk membawa dampak yang positif, membangun sesama mereka dan juga memajukan kehidupan bersama. Itulah kemerdekaan. Jadi kalau bangsa benar-benar merdeka, artinya hidup dia bertanggung jawab, dia juga berdampak bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, kalau pengertiannya secara Alkitab, kemerdekaan itu adalah pembebasan dari kuasa dosa dan juga kutuk maut. Pembebasan dari kuasa dosa atau juga terbebas dari kutuk maut melalui Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Melalui kematiannya di kayu salib membawa kita hidup sebagai hamba Allah dan melayani Tuhan, melayani sesama kita di dalam kasih. Itulah kemerdekaan. Jadi tidak ada lagi kutuk yang mengikat, tidak ada lagi dosa yang menekan kita, yang membebani kita untuk tidak berbuat kasih di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, surat Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Surat Galatia ini Bapak, Ibu, Saudara ditulis oleh Paulus karena punya alasan tertentu. Paulus menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang pernah dia layani, ada maksud-maksud tertentu. Ada maksud-maksud di mana dia ingin menggembalakan, ingin menghibur, tetapi juga tujuan suratnya itu adalah untuk menegur jemaat-jemaat Tuhan yang ada di sana. Bapak, Ibu, pada waktu itu gereja Tuhan di sana baru berdiri. Ada jemaat-jemaat orang-orang yang berasal dari non-Yahudi, mereka baru saja menerima Tuhan Yesus. Mereka baru saja menjadi Kristen melalui pelayanan Paulus. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak memiliki latar belakang daripada hukum Taurat Yahudi. Mereka tidak mengenal itu Bapak, Ibu, Saudara, karena mereka bukan dari kalangan orang Yahudi. Nah, ketika Paulus melayani di sana beberapa lama, kemudian dia pergi. Nah, setelah Paulus pergi, Bapak, Ibu, Saudara, pengajar-pengajar palsu dari Yerusalem masuk ke dalam Galatia dan mereka mengajarkan kepada jemaat yang lemah kepercayaannya, yang belum kuat imannya, begitu ya, yang tidak tahu akan hukum-hukum Taurat yang dulu. Nah, mereka datang dan membelokkan pengajaran-pengajaran ini. Mereka memanfaatkan kelemahan-kelemahan jemaat ini, ketidaktahuan jemaat ini, dan mereka membelokkan ajaran-ajaran dari Paulus. Bapak, Ibu, pengajar palsu ini mereka ingin menggoyang kepercayaan orang-orang Kristen yang non-Yahudi. Ya, secara khusus orang-orang non-Yahudi, karena pengajar-pengajar ini mereka dikatakan pengajar-pengajar yang dari Yerusalem itu disebut Judaizer, ya. Ada sebuah golongan kelompok yang mengajarkan tentang hukum-hukum Yahudi. Nah, mereka ini datang menggoyang daripada kepercayaan orang Kristen Yahudi ini tentang sunat. Mereka harus tunduk kepada hukum Musa, harus tunduk kepada hukum Taurat. Dan ini Bapak, Ibu, Saudara menimbulkan kebingungan yang besar bagi jemaat. Karena Bapak, Ibu, Saudara mereka bingung, yang diajarkan Paulus berbeda dengan apa yang mereka dengar. Yang diajarkan oleh Paulus itu tidak perlu lagi kita di dalam Kristus perlu sunat, tidak perlu lagi kita melakukan hukum Taurat. Tetapi datang orang-orang ini, pengajar-pengajar palsu ini mengatakan bahwa kalau kalian percaya Kristus harus perlu disunat dan harus melakukan hukum Taurat. Nah, ini sangat membingungkan mereka. Mana yang betul? Mana yang harus kami lakukan supaya kami bisa selamat? Itu yang mereka pertanyakan Bapak, Ibu. Jadi Paulus pada waktu itu dia diberikan informasi, dia dikasih tahu, dikabarkan kepada Paulus, Paulus, datanglah kamu. Orang-orang di Galatia ini sedang mengalami kebingungan yang besar. Mereka sedang terombang-ambing imannya. Mereka sedang berada di dalam krisis iman. Mereka percaya kepada Tuhan kah? Atau mereka harus melakukan tambahan-tambahan
kepada iman mereka. Paulus dikabarkan bahwa banyak orang-orang percaya di Galatia, banyak yang sesat, ya, di mana orang-orang yang baru bertobat mereka dipengaruhi oleh kelompok-kelompok pengajar palsu ini, ya, yang mewajibkan mereka harus menambahkan lagi yang lain kepada iman percaya mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan ini, tema kita mempertahankan kemerdekaan sejati. Paulus sebagai hamba Tuhan, dia sebagai rasul Kristus, dia datang dengan surat yang Bapak Ibu Saudara, kalau tadi Bapak Ibu baca di ayat pertama, kalau di surat-surat yang lain dia masih ada kata-kata pengantarnya. Masih ada pengantarnya begini, begono, begitu ya. Tapi di Galatia surat ayat pertama dia langsung to the point. Di situ dia katakan tentang pembelaan dia sebagai rasul, ya. Dia membela akan kerasulannya, di mana dia berusaha untuk melumpuhkan semua serangan daripada pengajar-pengajar palsu. Di mana pengajar-pengajar palsu itu meragukan kerasulannya. Dan disinilah Paulus berusaha untuk menegaskan kepada semua orang, kepada jemaat secara khusus, bahwa dia adalah benar-benar rasul. Ya, di ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara bisa baca, di sana Paulus katakan bahwa dia adalah benar-benar rasul. Di dalam tulisannya yang lain, di sana juga dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang diutus oleh Tuhan. Ya, seorang yang diutus oleh Tuhan dan bukan oleh manusia, langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah menjelaskan tentang panggilannya kepada banyak orang, ya, kepada beberapa jemaat yang dia datangi, dia jelaskan tentang panggilannya secara luar biasa, di mana Tuhan, ya, dengan kekuatan kuasanya menangkap dia, seorang yang keras hati, seorang yang penjahat, tetapi Tuhan boleh menangkap dia dengan cara Tuhan, ya. Tidak ada orang yang berani dengan Paulus pada waktu itu, tetapi hanya Tuhan yang bisa membuat Paulus itu buta 3 hari 3 malam. Dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa melakukan apa-apa, dan dia harus ditolong, dia harus ditopang untuk sampai ke sebuah tempat. Di sana dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang mendoakan dia, dan kemudian dia bisa melihat kuasa Tuhan mendundukkan Paulus di bawah kaki salib Kristus. Panggilan Tuhan yang begitu luar biasa membuat Paulus seorang yang jahat, seorang yang sombong, itu membuat dia rendah hati di hadapan Tuhan, membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Dan inilah yang dia bela kepada jemaat Tuhan, bahwa saya adalah benar-benar rasul. Saya melayani Tuhan bukan karena kepentingan manusia, tetapi saya melayani Tuhan karena Allah memanggil saya. Itulah Bapak Ibu Saudara, kenapa di awal ini biasanya Paulus menggunakan kata-kata pembuka, tetapi hari ini dia menuliskan suratnya kepada jemaat Galatia, dia tidak perlu lagi basa-basi, dan dia langsung menyampaikan to the point bahwa dia adalah seorang rasul yang dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-12, Bapak Ibu juga bisa melihat di situ bahwa dia berkata kepada jemaat, saya mendapat penyataan langsung dari Yesus Kristus. Jadi apa yang dia ajarkan itu bukan karena apa yang dia karang-karang, bukan yang dia ciptakan sendiri, bukan dia buat aturan sendiri kepada jemaat, tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan di dalam kebenaran Injil itu, semua itu berasal daripada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, sebagai rasul, dia tampil sebagai rasul yang membela kebenaran, yang membela akan kerasulannya, supaya orang-orang yang meragukan, pengajar-pengajar palsu yang meragukan dia, itu terbungkam. Mereka katakan begini, kau kan bukan rasul, kau kan bukan murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu ada 12, kau datang dari mana? Kan begitu ya, itu yang mereka pertanyakan. Tetapi Paulus katakan, saya adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara,
Di dalam ayat-ayat berikutnya kita melihat lagi bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, kita perlu tahu dasar kemerdekaan kita itu apa. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita perlu tahu kita merdeka itu karena apa, ya. Dasarnya apa? Apa yang harus saya yakini, apa yang saya harus pegang Bapak Ibu Saudara, ya. Dan di ayat 1, ayat 4 dan ayatnya yang ke-6 mengajarkan kepada kita. Di sini Paulus mengatakan bahwa kenapa kita perlu mempertahankan kemerdekaan kita. Dasarnya adalah di ayat 4 dia katakan karya penebusan Kristus yang menyerahkan dirinya untuk mati bagi dosa-dosa kita. Inilah dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya, beriman kepada sesuatu, kita harus tahu alasannya. Kita harus mengerti alasan yang jelas, ya, supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan. Paulus di sini mengatakan bahwa dasar saya merdeka, saya sudah dibebaskan, saya sudah dilepaskan adalah oleh karena karya penebusan Kristus yang sudah menyerahkan dirinya untuk mati bagi dosa-dosa saya. Ini yang Paulus katakan kepada jemaat Tuhan. Dan bagi kita semua juga Bapak Ibu Saudara, kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus meyakini ini, bahwa saya tidak bisa diombang-ambingkan karena saya sudah ditebus oleh darah yang mahal, oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kita belajar lagi, balik lagi di ayat yang ke-1. Di sana Paulus berkata, melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ya, tadi dia berbicara tentang penebusannya, tentang darah yang dicurahkan, dan di sini dia berbicara juga lagi tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari orang mati. Kemerdekaan berbicara tentang bebas. Kebangkitan Tuhan Yesus berbicara tentang kemenangan, ya, yang memberikan kemenangan kepada kuasa dosa, kepada kuasa maut, sehingga kita yang ada di dalam kutuk dosa, kita yang ada di dalam ikatan dosa, kita semua dibebaskan, kita dimenangkan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini Bapak Ibu Saudara yang perlu kita mengerti. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen kita harus pegang ini, bahwa saya ditebus oleh Tuhan. Tuhan Yesus menang atas maut, berarti Tuhan juga memberikan kemenangan bagi saya atas dosa-dosa di dalam diri saya sendiri. Kemenangan Tuhan itu memampukan kita untuk menang atas dosa. Kita tidak lagi tinggal di dalam dosa Bapak Ibu Saudara, karena rantai itu sudah diputuskan Tuhan. Tuhan menang, dia bangkit, dan itu memberi tanda bahwa kita juga dimampukan Tuhan untuk menang tiap-tiap hari oleh karena kuasanya. Balik lagi Bapak Ibu Saudara di ayat yang keempat, yang dasar kemerdekaan yang mau kita dengarkan dari Paulus adalah dia berbicara melalui karya keselamatan Kristus yang telah melepaskan. Itu ada kata Yunaninya exeletai, kita secara total dari kuasa dunia yang jahat. Jadi karya keselamatan Kristus itu benar-benar bukan hanya lepas tangan satu kemudian kaki kita terikat. Tidak Bapak Ibu Saudara, tapi benar-benar melepaskan kita, membebaskan kita secara total dari kuasa dunia yang jahat. Kuasa dunia itu mengikat kita, mengekang kita, menekan kita. Tetapi kuasa Kristus menyelamatkan kita, kita tidak berada lagi di bawah kutuk dosa. Kita tidak berada lagi dalam perbudakan dosa, tapi kita benar-benar diselamatkan dan dibebaskan dari kuasa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kata Yunani tadi di situ, kata exeletai, itu artinya sangat dalam. Melepaskan itu artinya mencabut. Bapak Ibu Saudara pernah cabut gigi? Cabut gigi itu Bapak Ibu Saudara enggak digantung dokter di sini kan, tapi dicabut sampai selesai.
Kalau ada sisanya, itu bisa menyiksa kita di hari-hari kemudian. Dikasih obat bisa sembuh, tapi bisa nanti sebulan lagi, 2 bulan lagi dia bisa kambuh. Karena apa? Adong dope sisana di bagas. Betul? Itu kalau ada sisa, terus mengikat, terus mengganggu hidup kita. Tapi kalau kata ini, firman Tuhan katakan, Paulus bilang Kristus yang melepaskan, artinya Kristus itu mencabut, membuang, membebaskan kita secara total dari kuasa-kuasa jahat yang ada di dunia ini. Itulah artinya Bapak Ibu Saudara. Nah, pelajarannya bagi kita apa Bapak Ibu Saudara? Kita harus benar-benar bisa merdeka. Kita harus benar-benar bisa merdeka melakukan apapun bersama dengan Kristus, ya. Kita tidak lagi dibawa kutuk dosa, kita tidak lagi dibawa ikatan dosa, bahkan kita tidak lagi kembali kepada hidup yang lama, tetapi benar-benar kita dimerdekakan oleh Kristus yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membebaskan kita, melepaskan kita, ya, menyelamatkan kita dari rasa takut. Satu minggu yang kemarin kami berbicara tentang rasa takut kepada anak-anak. Dan di sekolah minggu juga hari ini anak-anak juga belajar tentang bagaimana mereka harus merdeka dari rasa takut. Kita punya rasa takut Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang rasa takut kita juga ada yang hal-hal takut yang tidak wajar gitu ya. Apalagi kalau takut setan, itu takut yang tidak wajar. Ketika kita tidak kenal Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita jalan malam hari sendiri kita pasti takut. Tapi berbeda ketika kita sudah di dalam Tuhan, maka yang ada di dalam diri kita itu adalah kemenangan atas dosa itu, atas ketakutan. Tuhan itu membebaskan kita, melepaskan kita juga dari rasa bersalah. Saya pernah melakukan dosa ini, saya pernah melakukan dosa itu. Tapi ketika Tuhan sudah bebaskan kita Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi intimidasi di dalam hidup kita. Iblis itu kerjanya mengintimidasi. Ya kan, dulu kau pernah kayak gini, dulu pernahnya kau kayak gitu kan. Itu kerjanya iblis, mengintimidasi kita. Sehingga apa? Kita tidak bebas memuji Tuhan. Aduh, kayak mananya aku mau memuji Tuhan, kayak mananya aku mau melayani Tuhan. Aku pernah berdosa, aku pernah begini, aku pernah begitu. Itu pekerjaan iblis. Jadi Tuhan memerdekakan kita dari rasa-rasa bersalah yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itu Tuhan bebaskan. Kalau kita punya ikatan masa lalu dengan iblis, kita pernah punya ikatan perjanjian dengan dukun atau apapun, ketika percaya kepada Tuhan, maka semuanya itu dibereskan di dalam Kristus. Kalau kita hari-hari ini, bahkan juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita itu fokus kita bagaimana kita hanya menyenangkan manusia, bagaimana saya hanya mau supaya orang disenangkan begitu ya, dan kita harus bebas. Kita tidak boleh melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Kita bukan berusaha untuk menyenangkan apa yang manusia mau, tetapi kita belajar untuk menyenangkan apa yang Tuhan mau. Itulah Bapak Ibu Saudara yang bisa kita belajar pada dasar kemerdekaan di dalam Kristus itu. Dan di ayat yang ke-6, dan di sini Paulus juga berbicara, yang oleh karena kasih-Nya telah memanggil kita menjadi hamba Kristus, menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Bukan karena usaha kita, tetapi hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini yang mau dia tegaskan kepada jemaat. Kalau tadi di awal mereka ragu, mereka bilang kayak mananya saya mau percaya, betul hanya iman kepada Tuhan, tapi kok datang orang bilang katanya harus disunat. Kan orang datang itu bilang katanya saya harus melakukan hukum Taurat. Disinilah Paulus tegaskan, kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Bukan kita datang kasih persembahan banyak kepada gereja. Bukan karena saya tiap minggu saya rajin ke gereja. Bukan karena saya banyak berdoa di rumah. Bukan karena saya banyak-banyak baca firman di rumah. Bukan. Semua itu tidak dapat membuat kita selamat di hadapan Tuhan. Yang membuat kita selamat hanya oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu datang ke gereja, baca firman tapi tidak beriman kepada Tuhan, percuma.
Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan, baca firman tapi masih percaya yang lain, itu percuma, tidak ada gunanya. Tidak perlu menambahkan yang lain, hanya percaya beriman kepada Tuhan Yesus. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat Paulus membukakan kepada kita bahaya ajaran-ajaran palsu itu. Di ayat yang ke-6 dia berkata begini, ajaran-ajaran palsu itu membuat orang meninggalkan apa? Kepercayaannya yang benar. Paulus sudah ajar Galatia, jemaat Galatia ajaran yang benar sesuai dengan Injil kebenaran. Tapi datang pengajar palsu mengacau balaukan mereka. Paulus bilang ajaran palsu itu berbahaya. Karena apa? Mereka bisa membujuk kita meninggalkan kepercayaan kita yang benar. Bapak Ibu hati-hati, kita ada di zaman modern. Sekarang iblis itu bukan lagi berupa muka yang jahat, bukan lagi seperti gambar iblis yang pernah kita lihat waktu kita kecil yang punya tanduk, gigi taring, muka jelek dan muka jahat. Bukan lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi hari-hari ini ajaran-ajaran atau pengaruh-pengaruh zaman ini bisa membuat iman kita lemah. Banyak. Itu semua ada di dalam HP kita. Itu bisa ada di sekitar kita. Yang bisa membuat kita meninggalkan kepercayaan kita yang benar. Orang Kristen katanya rajin ke gereja, kok masih begitu ya? Dia katanya orang Kristen rajin pergi ke gereja, tapi kok dia sekarang jadi begini ya? Itu karena ajaran-ajaran palsu membuat kita meninggalkan Tuhan. Membuat kita meninggalkan kepercayaan kita yang benar. Pendeta ajar yang benar, temannya ajar yang gak bagus. Pendeta ajarnya yang benar, tapi televisi mengajarkan yang tidak bagus. Bapak Ibu Saudara, kita perlu berhati-hati. Kita perlu jeli terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Kita perlu berhati-hati. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ajaran palsu itu di sini dikatakan mereka itu mengajarkan Injil yang lain. Mereka mengajarkan Injil yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau di sini Paulus berkata di ayatnya yang ke-6 itu, dia katakan kok mereka itu cepat sekali berpaling ya. Saya terheran-heran gitu ya, kok mereka cepat sekali berpaling. Kalau di dalam bahasa aslinya Bapak Ibu Saudara, konteks cepat berpaling itu digunakan di dalam konteks militer untuk seorang pembelot. Tahu pembelot, pengkhianat. Nah, itulah. Atau orang yang berganti kewarganegaraan. Itulah orang yang meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kita jangan jadi pembelot, kita jangan jadi pengkhianatnya Tuhan. Kita orang yang percaya, menyembah Tuhan dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita. Jangan juga kita nanti menghujat Tuhan lewat kepercayaan-kepercayaan kita yang lain. Atau hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ajaran palsu bahayanya karena mereka mengajarkan Injil-Injil yang lain. Dan Bapak Ibu Saudara, target mereka itu adalah bagaimana supaya jemaat Tuhan itu menjadi kacau balau. Ini targetnya iblis. Targetnya ajaran palsu itu bagaimana supaya orang Kristen itu kacau balau. Tidak ada kasih lagi di tengah-tengah dunia, tidak ada lagi kasih di antara jemaat, saling membenci, saling memfitnah, dan lain sebagainya. Itu targetnya iblis. Makanya kita jangan buat iblis itu bersukaria di tengah-tengah kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita baca firman betul-betul. Apa yang Tuhan perintahkan, kasihi Tuhan, kasihi sesama, kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Berperang kita dengan iblis. Target mereka adalah bagaimana supaya kita hidup kacau balau. Kita tidak mau dikacau balaukan, kita usir mereka. Tidak boleh ganggu persekutuan kita. Tujuannya Bapak Ibu Saudara, daripada ajaran iblis itu mereka memutarbalikkan Injil. Bapak Ibu Saudara pernah dengar gereja setan? Gereja setan itu mereka juga beribadah, tapi cara beribadah mereka berbeda. Cara beribadah mereka sangat-sangat bertolak belakang dan sangat menjijikkan di mata Tuhan. Mereka punya Alkitab, punya. Tapi yang kalau kita punya
kita bilang firman Tuhan Alkitab kita berkata bahwa kita harus menyembah kepada Allah yang benar, maka mereka juga punya tujuan mereka menyembah kepada setannya mereka, Lucifernya mereka. Itulah bahaya ajaran palsu. Bapak Ibu Saudara, mereka datang itu, saya pernah dengar seseorang yang di YouTube ya, seseorang yang pernah bergabung di gereja setan, kemudian dia dilepaskan, dia sudah bertobat, sudah melayani Tuhan, dia bilang begini, kenapanya saya gampang tertarik, saya terjerat ke dalam gereja setan itu? Karena mereka sangat baik. Mereka datang mencari kita itu sangat-sangat manis, sangat sopan, sangat lemah lembut. Ketika saya depresi, ketika saya punya masalah, ketika saya punya persoalan dengan orang tua saya, dengan masalah hidup saya, dia datang ke sini. Nanti kalau ke gereja saya nanti kamu akan senang. Jadi di sanalah mereka membuat senang, tapi senang yang fana, senang dunia yang mendukakan hati Tuhan. Cara ibadah mereka, Bapak Ibu bisa baca, dengar nanti nonton di YouTube. Bagaimana ibadah mereka sangat-sangat menjijikkan. Tapi itulah Bapak Ibu Saudara, kita perlu berhati-hati. Anak-anak muda, cewek-cewek itu target mereka. Ya, orang-orang yang lemah imannya itulah target mereka. Makanya Bapak Ibu Saudara kita perlu berhati-hati. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita yakin bahwa dasar kemerdekaan tadi itu kita pegang kuat, maka Bapak Ibu Saudara bahaya-bahaya ini enggak bakalan itu datang mengganggu kehidupan kita. Benar ya? Kalau kita sudah tahu yang benar, Bapak Ibu Saudara pergi ke Jakarta, pergi ke Amerika, pergi ke Bali, kemana, kalau lihat ada orang yang ibadahnya enggak benar, aduh kayaknya enggak cocok ini dengan hati nuraniku, keluar, pergi. Cepat-cepat pergi, jangan lama-lama di situ. Tuhan memberikan kepekaan kepada kita. Nanti kita belajar itu lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi penyesatan yang paling berbahaya Bapak Ibu Saudara, itu kadang-kadang bukan yang tampak dengan nyata-nyata begitu ya, bukan dengan pisau, pedang atau apa begitu ya. Tetapi ajaran yang paling berbahaya itu yang kelihatannya saleh, kelihatannya baik-baik, tapi justru membawa kita untuk bergeser daripada iman kita kepada Kristus. Itu yang paling berbahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu kepekaan rohani di sini untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu di Roma pasal yang ke-12. Maka itu Bapak Ibu Saudara kita perlu uji setiap ajaran-ajaran yang kita dengar. Kita perlu uji semua ajaran-ajaran yang kita tonton. Kita perlu uji itu semua. Kalau ada ajaran yang mengajarkan Kristus, percaya Kristus, tapi juga harus ada usaha-usaha pergi ke sini, pergi ke situ, itu pasti 100% itu salah. Karena ajaran yang benar, Kristus saja sudah cukup. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mutlak. Kebenaran Injil ini adalah mutlak. Kita mempertahankan kemerdekaan rohani kita, mempertahankan kemerdekaan sejati kita, itu membutuhkan keberanian untuk menolak kompromi yang ada di dunia ini. Mempertahankan kemerdekaan kita itu harus kuat, harus otentik, ya, harus asli imannya. Kalau kita minum kopi Samosir, kita wah ini kopi Samosir, asli atau kopi Samosir. Tapi kalau kopi Samosir ditambah lagi rasa durian, rasa vanila, rasa stroberi, enggak ada lagi aslinya itu Bapak Ibu Saudara. Karena sudah bercampur. Kehidupan kerohanian kita juga tidak boleh dicampur-campur. Harus benar-benar utuh. Ya, harus benar-benar utuh. Dan kita harus tegas Bapak Ibu Saudara, kita harus tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan kebenaran. Ayat 8 dan ayat 9 Paulus bilang kalau ada malaikat saja datang dan dia putar balik Injil, terkutuklah dia, bayangkan. Kalau ada orang yang datang bawa Injil yang lain selain firman Tuhan, Alkitab kita perjanjian lama, perjanjian baru, selain itu terkutuk dia. Betapa tegas Paulus mengajarkan kepada kita, benar-benar kita harus jeli.
Ya, harus peka terhadap firman Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimanakah kita harus mempertahankan kemerdekaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah bebaskan kita, Tuhan sudah selamatkan kita, Tuhan sudah tebus kita, ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya saya bisa mempertahankan kemerdekaan itu? Ayat 10 Paulus bilang begini, saya berusaha untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Dia katakan, kalian lihat, yang saya lakukan apakah saya mau senangkan manusia atau saya menyenangkan Tuhan? Kalau dia tidak senang, dia katakan dia tidak senang. Kalau dia salah, dia katakan salah. Meskipun dia ditolak, dia dibenci, tetapi Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya saya tetap kuat sebagai orang yang merdeka, sebagai orang Kristen yang teguh. Saya harus berusaha untuk menyenangkan Tuhan, bukan manusia. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau menyenangkan manusia itu sementara. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara berusaha untuk menyenangkan Tuhan sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan upah. Itulah mahkota kehidupan, itulah berkat, itulah hadiah yang akan Tuhan sediakan kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Mencari perkenanan Tuhan di ayat 10 itu, artinya kita harus mengarahkan hidup kita untuk merebut hati Allah. Ya, menyenangkan hati Tuhan itu sama seperti kita merebut hati Allah, bukan untuk mencari tepuk tangan daripada manusia. Disinilah kita dituntut Bapak Ibu Saudara untuk bisa menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Apakah benar saya sudah menyenangkan Tuhan? Apakah hidup saya sudah benar-benar menyenangkan Tuhan atau manusia? Yang berikut, di ayat 10 juga Paulus berkata untuk mempertahankan kemerdekaan. Berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Berusaha untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita dituntut untuk bebas dari perhambaan publik, ya. Perhambaan opini publik dikatakan firman Tuhan ini. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita itu jangan jadi orang yang people pleaser. Artinya orang bilang ini iya daripada saya nanti tidak disukai, ya kan. Nanti orang bilang begini, ayo begini. Iya daripada nanti saya ditolak, saya dibenci, begitu ya. Melakukan apa yang manusia katakan. Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang benar-benar merdeka tidak lagi diperhamba oleh penilaian manusia. Kita adalah orang-orang yang merdeka, tidak lagi diperhamba oleh kehendak orang lain. Jangan kita mau dibawa-bawa gitu ya. Jangan. Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, taat firman Tuhan. Apa yang baik Bapak Ibu Saudara ikuti, tapi kalau yang salah jangan kita ikuti. Untuk apa kita menyenangkan hati manusia, tetapi kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ya. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Berusahalah untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikut masih di ayat 10 juga, yang ketiga di ayat itu Paulus berkata, untuk mempertahankan kemerdekaan kita, kita harus berusaha menjadi hamba Kristus yang telah merdeka. Bapak Ibu Saudara, kita sudah sering mendengar tentang istilah hamba. Hamba itu adalah doulos, budak, gak punya hak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Atas dirinya pun tidak. Karena dia diatur, ya, karena dia diperintah, dia dikuasai oleh tuannya. Dan arti daripada hamba itu adalah dia tidak boleh melayani dua tuan. Doulos, dia hanya boleh melayani satu tuan. Sempat dia punya tuan di sini dari jam pagi sampai sore melayani, kerja di tuan yang satu, sore sampai malam dia kerja di tuan yang satu, dipecat dia, dibunuh dia. Doulos mengajarkan kita untuk melayani satu Tuhan. Berusaha untuk menjadi hambanya Kristus saja yang hidup di dalam kemerdekaan. Bapak Ibu, kesimpulannya bagi kita pada pagi hari ini, kemerdekaan sejati di dalam Kristus itu adalah anugerah Tuhan yang sangat mahal. Ya, Tuhan memerdekakan kita itu
dengan cara Tuhan yang mahal. Bukan dengan uang, bukan dengan emas perak, tapi dengan dirinya, tubuhnya, darahnya yang dicurahkan bagi kita semua. Bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar bagi kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan ajaran palsu atau ketakutan-ketakutan yang kita miliki dalam hidup kita atau penilaian-penilaian manusia itu merampas kemerdekaan kita daripada hidup kita. Jangan pernah hal-hal tersebut merampas kemerdekaan kita yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Maka berusahalah untuk mempertahankan iman yang teguh kepada Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Maka ada 3 prinsip Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lakukan. Ketika Bapak Ibu Saudara nanti pulang dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara ingat, kalau saya tidak mau diombang-ambingkan oleh ajaran sesat, belajar firman Tuhan baik-baik, supaya kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tidak mudah goyah untuk dikacau balaukan oleh ajaran palsu. Yang kemudian Bapak Ibu Saudara perlu lakukan evaluasi motivasi hidup kita. Apakah saya sudah benar-benar hidup di dalam kasih karunia Tuhan? Apakah saya masih hidup di dalam kutuk dosa? Apakah saya ini pergi ke gereja supaya saya begini dan begono begitu ya Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara harus evaluasi diri kita masing-masing. Apakah hidup saya benar-benar sudah berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan? Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berdirilah teguh sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus yang sejati di dalam keluarga kita, di dalam tempat pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat. Berdirilah kuat supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan bisa melihat kemuliaan, orang-orang bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau bersama-sama mengajak kita untuk baca di Galatia pasal yang kelima ayat yang 1, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama baca ayat ini, sudah ada di layar. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Ya Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kristus memerdekakan kita, marilah kita mempertahankan kemerdekaan itu sampai Tuhan panggil kita, sampai kita mati nanti, sampai kapanpun kita tetap setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkau yang sudah menurunkan firman-Mu, Injil-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau melalui firman. Bahwa Allah yang kami percaya, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang sudah membebaskan, memerdekakan kami dari kutuk dosa, dari ikatan-ikatan masa lalu. Dan hari ini kami boleh berkata, kami adalah milik Tuhan, kami adalah anak-anak Allah, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk janji firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengarkan. Engkau berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini Bapa. Jangan biarkan mereka goyah, jangan biarkan mereka lemah, jangan biarkan mereka terpengaruh oleh apapun yang ada di dunia ini. Tuhan jaga dan lindungi setiap mereka, hati mereka, iman mereka. Jangan buat mereka goyah terhadap apapun persoalan hidup, masalah ekonomi, masalah-masalah keluarga lainnya. Jangan biarkan mereka lemah, tetapi biarlah mereka selalu percaya kepada Tuhan yang sudah membebaskan kehidupan kami dari kutuk dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.